Ini dia set-top box Intra INT Jupiter. Dengan harga 200.000 sudah SNI dan support Wi-Fi. Halo boys, kembali lagi di channel Tamtam Boys, channelnya Parabola TV dan Gadget. Selain produk antena, Intra juga mengeluarkan produk set-top box dengan seri Intra INT Jupiter. Meskipun ini produksi set-top box pertama, set-top box Intra INT Jupiter sudah tersertifikasi SNI. Lebih validnya bisa dicek di web sertifikasi set-top box. Dengan ketik merek Intra, maka akan muncul merek dan tipe set-top box. Selain itu, set-top box Intra INT Jupiter juga sudah dilengkapi fitur Wi-Fi. Untuk detail kualitasnya, coba saya review dan bandingkan dengan set-top box VSAT. Apakah lebih bagus? Atau sebaliknya? Dari boxnya, set-top box Intra INT Jupiter didominasi warna gelap hitam dan abu-abu. Pada bagian depan box terdapat logo Intra dengan slogan Ready Digital. Ditambah ilustrasi unit set-top box dan seri set-top box INT Jupiter di VBT2. Box kanan kiri terdapat informasi fitur seperti di VBT2, blank search, Wi-Fi, EPG dan selainnya, serta terdapat barcode. Jika di-scan, hasilnya tidak tersedia. Bagian atas dan bawah hanya ada informasi perangkat set-top box Intra INT Jupiter. Dan bagian depan terdapat penampakan unit set-top box pada bagian depan dan belakang. Kelengkapan yang diperoleh dalam pembelian set-top box Intra INT Jupiter ialah unit set-top box, remote set-top box include baterai, kabel RCA, buku panduan dan kartu garansi. Pada bagian depan set-top box terdapat logo Intra Digital TV Spesialis INT Jupiter. Kemudian tombol power, tombol menu, port USB, display set-top box, volume up, down, channel up, down, serta tombol OK. Dengan sirkulasi udara pada bagian kiri, kanan, atas, dan bawah untuk mengeluarkan udara panas dari mesin saat penggunaan. Sementara di bagian belakang terdapat beberapa port, seperti port antena in, RF loop out, port HDMI, port koaksial, port RCA, port USB, switch on-off, dan AC-in. Keduanya sama-sama memiliki tombol unit yang cukup lengkap, memudahkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote. Set-top box masih bisa dioperasikan melalui tombol pada unit set-top box. Selain itu terdapat dua port USB pada bagian depan dan belakang. Dengan dua port USB memudahkan boys di rumah jika menggunakan dongle dan USB secara bersamaan tanpa perlu lepas pasang. Remote set-top box yang sudah dilengkapi tombol shortcut seperti EPG, time shift, PVR, dan selainnya. Jadi tidak perlu akses menu untuk ke fitur tersebut. Untuk tombol remote tidak begitu keras saat ditekan dan tidak menyebabkan jempol kesakitan. Kabel RCA untuk TV yang masih menggunakan port AV, karena dalam paket pembelian belum dilengkapi kabel HDMI. Untuk TV yang sudah support HDMI, terpaksa harus beli secara terpisah. Panduan penggunaan berisikan detail spesifikasi, proses pemasangan hingga fitur set-top box yang sudah lengkap. Terakhir, kartu garansi. Intra hanya memberikan kartu garansi servis dan suku cadang selama 6 bulan dengan beberapa ketentuan. Namun, pada kartu garansi tidak disertakan detail alamat dan nomor telepon service center, menyulitkan pengguna untuk melakukan klaim garansi. Langsung ke proses instalasi set-top box Intra. Saya menggunakan antena outdoor PFU25 ketinggian 5 meter dan TV merek Xiaomi dengan ukuran 32 inch yang berwilayah di Surabaya. Sebelumnya saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port agar bisa diterapkan boys di rumah. Pertama, sambung kabel antena ke port RF in. Kemudian sambung kabel HDMI. Sambung juga kabel RCA, tancapkan sesuai warna. Port kuning dengan kuning, merah dengan merah, dan putih dengan putih. Terakhir, sambungkan adaptor set-top box pada stop kontak.
Selanjutnya, proses sambung set-top box ke TV. Untuk kabel RCA bisa ditancapkan sesuai warna. Jika sudah tersambung, tinggal sesuaikan dengan pengaturan input pada TV, yaitu AV. Sementara untuk penggunaan HDMI juga sama. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di set-top box ke TV. Kemudian pilih input HDMI di layar TV. Pengaturan input atau source ini menggunakan remote dari TV, bukan remote set-top box. Setelah memilih input, akan muncul petunjuk pemasangan mulai dari pengaturan bahasa OSD, negara, FTA, mode pencarian, dan daya antena. Untuk kode pos bisa diisi sesuai domisili untuk mengaktifkan fitur IWS. Kemudian klik OK untuk mulai pencarian siaran. Proses pencarian membutuhkan waktu yang lebih lama dari set-top box pada umumnya, sekitar 4 menit sampai semua saluran bisa terscan. Namun hanya 25 channel yang bisa tertangkap. Berbeda dengan set-top box VSAT bisa menangkap 29 channel. Sepertinya lebih peka tuner set-top box VSAT dibandingkan dengan Intra. Selanjutnya saya coba untuk cek kualitas sinyal pada channel dengan tekan tombol info pada remote. Channel pertama Trans TV. Terlihat kualitas dan kuantitas sinyal cukup bagus. Begitu pula Indosiar dan RCTI juga cukup bagus, meskipun di angka 80%. Lalu ke menu. Untuk tampilan menu keduanya memiliki kesamaan, baik dalam tema atau jumlah menu. Langsung ke menu pertama, edit siaran. Angka 1 untuk menghapus, 2 untuk pindah, 3 untuk melewati, 4 untuk mengunci, dan 5 untuk channel favorit. Caranya mudah. Misal untuk pindah channel, tekan angka 2, pilih channel yang ingin dipindah. Geser menggunakan tombol navigasi pada remote dan tekan OK jika sudah sesuai. Begitu juga seterusnya untuk mengedit channel. Jangan lupa simpan hasil edit siaran. Fitur selanjutnya, panduan siaran atau sering disebut IPG. Fitur untuk menampilkan jadwal program siaran pada channel. Tapi tidak semua channel sudah dilengkapi fitur ini, seperti TV One, SCTV, dan Indosiar yang tidak ada informasi IPG. Sementara Trans 7 terdapat detail nama program siaran hingga waktu tayangnya. Fitur urutan untuk mengelompokkan siaran berdasarkan LCN, ONID, tipe, ID siaran atau nama siaran. Fitur LCN untuk mengurutkan channel berdasarkan urutan nomor yang diberikan oleh penyelenggara jasa mukser. Biasanya nomor channelnya rentang 1 sampai 999. HCU untuk melihat rata-rata penonton yang menyaksikan saat streamer sedang live streaming. Untuk fitur ini juga bisa di-off-kan atau di-on-kan. Untuk fitur-fitur ini bisa disesuaikan kenyamanan pengguna berdasarkan urutan yang diinginkan pengguna karena hanya akan mengubah urutan channel. Kedua, ada menu gambar. Untuk pengaturan tampilan pada TV seperti rasio aspek, resolusi, format TV, pengaturan OSD hingga pengaturan panel set-top box bisa disesuaikan dengan kenyamanan pengguna. Ketiga, ada menu pencarian. Berfungsi untuk pengaturan pencarian siaran digital, mulai mode pencarian, FTA only untuk jenis saluran yang ingin ditangkap, pencarian otomatis untuk melakukan pencarian siaran digital secara otomatis, tanpa memasukkan nomor frekuensi. Pencarian manual dengan memasukkan nomor frekuensi channel siaran yang diinginkan, negara, daya antena untuk mengaktifkan booster. Jika antena bos di rumah menggunakan booster, bisa dinyalakan, dan jika tidak, bisa dimatikan. Kode pos berkaitan dengan fitur IWS yang akan mengirim notif jika ada bencana di sekitar wilayah. Bisa dimasukkan kode pos sesuai domisili agar mendapatkan info akurat jika terjadi bencana. Kemudian menu waktu. Fitur tidur untuk mematikan set-top box secara otomatis jika tidak ada aktivitas berdasarkan setting waktu yang sudah ditentukan. Fitur timer fungsinya untuk menyalakan set-top box atau merekam siaran. Bisa disetting mulai dari waktu, durasi rekaman, hingga siaran yang ingin direkam. Jika sudah disetting, maka akan otomatis terekam
selama ada penyimpanan eksternal yang terhubung. Menu pilihan berkaitan dengan pengaturan bahasa, mulai bahasa OSD, bahasa IPG, bahasa subtitle, hingga audio bisa disesuaikan dengan keinginan pengguna. Selanjutnya, menu sistem. Ada fitur bimbingan orang tua dengan kata sandi 06 kali. Fungsinya untuk memfilter siaran berdasarkan usia anak 4-18 tahun. Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton siaran tidak sesuai usia. Fitur lock control. Sandi sama dengan sebelumnya. Berfungsi untuk mengunci menu dan channel yang dirasa tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan untuk tampil. Factory reset. Untuk mengembalikan set-top box ke pengaturan awal kali. Caranya dengan memasukkan sandi yang sama, 06 kali. Sistem informasi set-top box versi V1.9.88. Versi hardware Gemini _ATBM 2040.4.0 dengan hardware info 4MB flash per 64 MB DD-RAM. Fitur software upgrade. Upgrade hanya bisa dilakukan offline menggunakan USB. Terlebih dahulu simpan file software pada USB flash disk, kemudian lakukan proses upgrade. Pengaturan jaringan. Untuk menghubungkan set-top box dengan jaringan Wi-Fi, saya menghubungkan dongle Efinix dengan chipset MediaTek. Tekan tombol hijau untuk memindai jaringan dan sambungkan dengan jaringan Wi-Fi. Pastikan set-top box sudah terhubung dengan internet dengan tanda centang pada jaringan Wi-Fi. Menu USB. Ada fitur media center. Pertama, hubungan dengan USB. Karena set-top box ini terdapat 2 port USB, jadi bisa langsung ditancapkan. Saya coba menghubungkan hard disk Toshiba dengan kapasitas 2 tera, namun sama sekali tidak terdeteksi. Kemudian saya mengganti dengan flash disk SanDisk 64 GB dan langsung terdeteksi. Pemutaran video. Saya memiliki format video AVI, MOV, MKV, MP4, dan MPG. Semua format video berputar lancar tanpa kendala. Selanjutnya, musik. Format audio AAC dan MP3 berputar dengan lancar. Padahal pada folder ini juga ada format OGG dan WAV, tapi tidak terdeteksi. Sementara untuk format gambar seperti BMP, JPEG, JPG, dan PNG semua bisa tampil pada layar TV. Media PVR berisikan kumpulan video hasil rekam siaran dan tersimpan pada fitur ini. Manajemen PVR untuk mengatur proses PVR atau perekaman siaran berdasarkan setting yang sudah ditentukan. Nanti akan saya coba untuk merekam. Fitur terakhir, internet. Ada cuaca untuk mengetahui perakiraan cuaca. RSS Reader aplikasi berita. Namun sayang sekali, meskipun bukan bahasa Indonesia, fitur ini tidak bisa diakses dengan keterangan error. IPTV. Untuk fitur ini harus input file manual dahulu melalui USB, baru bisa digunakan. Untuk aplikasi Stalker dan Extreme butuh login terlebih dahulu agar bisa diakses. Sementara saya tidak punya akun aplikasi tersebut. Aplikasi terakhir, Megogo, sepertinya hampir sama dengan YouTube, hanya saja milik negara lain. Saat saya coba putar salah satu video, lancar tanpa kendala. Sudah saya coba setting wilayah, namun tidak ada negara Indonesia. Meskipun sudah support Wi-Fi, tapi untuk fitur video online yang tersedia sama sekali tidak populer. Tidak ada aplikasi seperti YouTube, TikTok, WeTV, dan selainnya. Selanjutnya saya coba fitur time shift. Cukup tekan tombol pause pada remote, otomatis siaran akan terjeda dan memutar kembali dengan tekan play untuk melanjutkan siaran. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan siaran favorit. Tombol merah untuk merecord. Dengan menekan tombol record, maka siaran otomatis akan terekam dan bisa disetting durasi rekaman. Untuk memutar hasil rekaman, bisa ke menu USB Media PVR. Setelah
Setelah saya review spek dan fitur, terdapat beberapa keunggulan pada set-top box Intra INT Jupiter, seperti produk lokal yang sudah SNI, memberikan rasa aman karena memakai produk yang legal. Tombol pada unit yang cukup lengkap, tidak bingung jika terjadi kerusakan pada remote. Selama kurang lebih 60 menit untuk review, set-top box masih aman, tidak begitu panas. Dua port USB memudahkan untuk menggunakan dongle dan flash disk secara bersamaan. Adanya switch on-off untuk memudahkan dalam penggunaan set-top box. Lebih aman juga, jika tidak digunakan bisa di-off-kan. Sedangkan kekurangannya antara lain, tuner yang kurang peka. Set-top box dengan harga lebih murah jauh lebih peka dengan banyak channel yang bisa ditangkap. Kartu garansi yang tidak lengkap sangat menyulitkan dalam melakukan klaim garansi. Biasanya garansinya ke penjual dan prosesnya akan sangat lama dibanding ke service center atau distributor langsung. Tidak adanya fitur video streaming pada umumnya seperti YouTube, TikTok, video, WeTV, dan lain-lain. Berbeda dengan set-top box lainnya dengan harga yang sama. Itulah review lengkap set-top box Intra INT Jupiter. Mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu referensi pertimbangan dalam membeli set-top box. Jika ada pertanyaan atau saran set-top box apa yang mau direview berikutnya, bisa langsung share di komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.